Kayak Tapi aku cuma kenapa tahu kok skeptis? Kenapa kok skeptis? Katanya nggak tahu. Berarti udah denger-denger dong. oh MLM itu kayak begini, iya kayak betul betul. begitu, kayak begitu. Ngomong. Karena nanti kalau enggak Anda dianggap orang yang tidak normal. Gitu loh kondisinya. Anda Oke ini oke. orang yang seolah-olah bahwa enak banget jadi Desti, enak banget jadi Harina gitu ya kan? Iya ya. Aku justru saat awal itu kenapa sama MLM karena aku nggak percaya akan sistemnya. Aku belum tahu, aku belum pernah terekspos secara langsung apa sih MLM yang benar itu tuh seperti apa gitu. Terus apalagi aku yang di seluruh keluarga aku itu adalah orang profesional. Jadi aku tuh kayak, Dek, kamu tuh kalau misalnya kerja mau uangnya banyak harus kerja profesional dari bawah nanti jadi manajer jadi ini. Terus aku udah sekarang berarti udah kerja 10 hampir ya 8 tahun lah gitu. Gaji aku nggak sebanyak aku dikasih sama aku 6 bulan. Sekarang pertanyaannya sederhana. Ya, Bagaimana keyakinan Destri bertumbuh? Karena kalau tadi kamu ngomong yakin, padahal skeptis di awalnya. ya. Yakin karena itu aku beneran langsung ngerasain satu yang yang sangat-sangat menurut aku berimpactful ke aku adalah produknya beneran bagus. Dan bulan ya itu yang dari tadinya nol, bulan kedua aku baru masuk kayak di minggu ketiga, minggu keempat, tidak satu rupiah pun kurang yang ditransfer ke rekening Destriana. Wah, aku makin kayak, oke, okay, this is real gitu. Oke, pada waktu itu padahal nggak bayangin ya jumlahnya masih kecil ya dibandingkan gaji. Oke lah masih an ya gitu aja. Jadi Iya, just oke. Tapi just oke. Okay. beliefnya, tapi dari situ benih keyakinannya bertumbuh. Betul, sangat, sangat. Oke, yang Koko tanya, titik sekarang keyakinannya. Apa yang membuat keyakinan semakin terus naik, Destri? Aku ngelihat satu kalau dari sisi akunya juga, aku ngelihat dari industrinya, sisi industri sekarang yang jual itu adalah produk-produk kesehatan. Terus sistemnya. Dan yang paling penting sih kalau ini menurut aku ya, support sistemnya. Support system yang ada di situ, aku beneran nggak ditinggalin sendirian ke apa tadi? Aku yang tadinya bandel gitu ya, akhirnya aku insaf. Nah, aku sekarang sudah menemukan titik terang dan aku tahu aku harus jalannya kemana, apa yang harus aku lakukan dan upline aku, Stephanie Hana itu ya, dia adalah orang yang menurut aku sangat berjasa sampai aku ada di tahu nggak kenapa kok? Karena dia tidak pernah maksa aku sama sekali. Jadi Hah? aku sama Kalau nggak pernah maksa malah berjasa ya? malah berjasa buat aku ya, buat aku. Ini Karena berarti bentar, catatan nih. Berarti banyak upline yang salah. Iya karena maksa. Karena tukang maksa. ya, Ya. Berarti kalau misalnya Desti dipaksa, malah lari berarti. lari. Aku kayak pasir kok, makin digenggam makin pergi. Hilang. Wih, Nah, istilahnya keren banget. Kayak pasir, semakin digenggam semakin hilang. jadi aku selalu ngomong sama Ah. Hana, sama Selvina, kan Sel, aku pokoknya kerjanya sersan aja ya gitu. Sersan aja. Sersan, serius Oke, Ya. santai. titik-titik keyakinan dari 200 juta menjadi 2M. Apakah itu masih keyakinan sersan? Uh, ya harus serius sih kok. Tapi lucu loh. Kenapa saya bilang lucu? Kalau nggak salah inget ya, Ya, kayaknya si Destri deh yang bilang sama upline-nya setelah minggu pertama atau minggu kedua, kamu ya Destri ya yang bilang, ini bonus sudah menyamai gaji gua atau gimana sih? Coba iya, 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 ceritain. betul. Aku. Coba. Ah. Aku. Aku jadi pas bulan lalu, Hmm. bulan kedua pas aku Hmm. berarti udah 1,5 bulan aku insyaf, tiba-tiba udah pokoknya dalam minggu kedua itu akhirnya sama dengan gaji aku, terus aku bilang kayak sel Han udah ini apa ini cukup aku harus ngapain lagi gitu karena waktu itu karena aku pikir ini kan cuma side hustle, cuma Ah. sampingan, jadi aku pikir kayak setengahnya dari gaji aku aja tuh aku udah cukup gitu. Terus kata Selvina sama Hana, itulah enaknya network marketing, sesuatu nggak bisa kamu stop dan nggak bisa berhenti saat kamu mau. Dan itu bukan hal yang buruk, mereka bilang gitu. Oh oke, baru akhirnya aku kayak, ya sekarang aku harus ngapain. Nah baru deh, akhirnya aku diajarin sama mereka, sama Selvina dan Hana untuk yaudah next kamu kejar crown gitu. Dan aku juga akhirnya bulan lalu dapatkan title itu tuh dengan
tetap konsep yang sama, sersan kok. Sersan masih ya. Tapi sersan dengan belief yang berbeda. Betul. Ya, karena belief ini penting. Oke, Harina. Keyakinan Harina saat ini tentang HDI. Yakin sih kok, kalau saat ini udah yakin banget sih. Sebenarnya aku yakin dari awal sih kok sebenarnya. Oh ya? Dari awal menjalankan ya, bukan dari awal gabung. Aku kan gabungnya dari tahun lalu. Dari awal menjalankan. Oh, gabungnya tahun lalu soalnya ya. Baru jalan tahun ini ya. Baru jalan Oke. tahun ini gitu karena pandemi kan. Karena di sini mama aku pun pernah ikut yang namanya MLM, tapi aku tidak mengerti sama sekali MLM itu seperti apa, atau aku nggak tahu. Sampai menjalankan HDI pun aku nggak tahu kalau HDI MLM. Baru tahu pas ikut Neo, oh ini yang MLM. Cuman tuh ternyata, tapi tetap skeptis ya kok, tetap skeptis karena kan semua orang Aduh, MLM itu kan, celaka 12 kamu berdua ini. Skeptis semua. Gimana orang nggak stres? loh, tapi kan MLM itu kan udah ada yang masuk penjara gitu ya kok. Ternyata itu mah di game kan, kita nggak ngerti. Tadi Betul. kan Betul. nggak tahu gitu, taunya tuh oh MLM ini masuk penjara, terus mobilnya dipinjemin, apanya diapain, pokoknya semua dikasih, disuruh foto sama mobil gitu kan kok katanya, terus Iya. orang gitu. Ya itu tuh skeptis gitu. Tapi pas menjalankan, aku ikut training, terus ngelihat HDI kayak apa, terus aku mikir ini orang tuh ngomongin apa sih, kok nggak ada satupun ya yang aku skeptisin tuh, nggak ada satupun di HDI gitu. Dan lalu aku lihat pas aku tahu 26 tahun gitu, terus aku bilang sama mama aku, terus mama aku bilang kayak, lah itu sama dong sama MLM mama yang dulu, tapi MLM mama yang dulu udah nggak ada gitu kan. Terus aku pikir, oh gitu, jadi berarti beneran bagus dong. Itu yang membuat aku juga jadi percaya kok, karena di sini aku ngeliat gini, oh Kojo 25 tahun gitu kan. Waktu itu kan suami aku juga mempertanyakan kan, ini serius nggak mau jalanin kayak gini, yang bener aja kamu udah gini gitu segala. Aku bilang sama suami aku bilang gini, ini tuh 25 tahun udah ada di sini gitu. Berarti aku bisa melihat 10 tahun tuh aku masih di 10 tahun aku kayak Kohendra gitu. 25 tahun aku akan kayak Kojol gitu. Aku ngeliat kayak gitu. Jadi aku nggak, sedangkan kalau seandainya mungkin di tempat lain ya aku nggak melihat itu gitu kok gitu. Dan di sini tuh jadi selama ini tuh aku tuh pengen kok bikin usaha. Walaupun aku tuh ada trauma lah tentang jadi entrepreneur tuh sebenarnya aku agak trauma gitu. Kenapa gitu? Ya karena aku tahu keluarga aku itu kan keluarga entrepreneur kok. Kayak aku, adik aku gitu. Jadi aku tahu gimana mereka jatuh bangunnya gitu kok. Nah aku tuh nggak siap gitu. Aku kan cewek, masa aku mesti melewati itu gitu. Nah kalau mau kayak gitu cowok aja deh. Aku tuh mikirnya gitu. Nah jadi aku mau usaha ini ada hambatan dikit, aku mundur gitu kok. Ada usaha ini ada hambatan kayak gini dikit, aku mundur. Jadi sebelumnya tuh aku kayak gitu kok. Tapi di sini yang aku rasain, kenapa aku bisa nggak mundur? Karena support system kok. Aku tuh dikasih tahu caranya gitu. Aku dikasih tahu caranya. Sedangkan waktu aku mau bikin usaha kok, jadi misalnya gini, aduh beli bahan gitu. Terus ini bahan mau diapain lagi ya? Terus nggak ada yang nge-support aku, akhirnya aku mundur gitu kok. Akhirnya aku kayak, gue udah nggak tahu lagi nih bahan mau diapain lagi. Iya ya, aduh kayaknya ribet banget deh gitu. Jadi akhirnya aku mundur. Tapi di sini pas aku mau mundur, aku ikut Zoom, terus dikasih tahu, oh kita tuh gini. Oh iya ya, oke gitu. Aku jalin lagi. Terus jadi bener-bener itu yang namanya pas aku udah mulai galau mau ngapain lagi, kayak tadi Destri harus ngapain nih gitu kan. Ya di sini ada yang memberitahu aku, meng-guide, bukannya menyuruh ya kok ya, dikasih guide gitu loh. Nih gue kasih petanya, terserah lo mau ikutin ya lo bisa sukses, enggak ya sudah gitu. Tapi di sini yang aku rasain itu sih, makanya bikin aku jadi ngerasa tuh punya temen gitu kan, disupport dan jadi nggak mau mundur gitu kok jadinya. Gitu. Jadi ya seberapa yakin ya yakin banget. Kalau aku nggak yakin, aku nggak berhenti satu praktek aku kok. Oke. Itu nanti dulu. Karena Koko masih penasaran dengan proses bertumbuhnya keyakinannya Harina. Karena tadi ada omongan orang-orang terdekat yang ngomong. Tapi nanti dulu ya untuk orang terdekat. Tapi Koko mau send quotes dulu. Bagaimana Anda mengaminkan hasil Anda kalau Anda tidak mengimani lebih dulu? Itu kenapa pertanyaan Koko menaik keyakinan dan sampai seberapa kamu mengimani istilahnya bahwa kamu mau menjalankan usaha ini. Karena kita tidak mungkin mengaminkan hasil hari ini kalau kita tidak mengimani sebelumnya. Ya kan? Saya juga yakin pastinya Destri dan Harina juga membawa
dalam doa atas apa segala yang dikerjakan ya. Khususnya pasti kayak Destri juga sempat ngobrol bahwa ntar dulu kok aku mau tanya tante si B, si C dulu, si E dulu, temennya Mami yang jalanin beginian supaya aku lebih yakin lagi ini bener-bener nggak. Jadi proses keyakinan itu kan terus bertumbuh ya. Jadi keyakinan apa yang Anda ucapkan hari ini dengan keyakinan yang nantinya betul-betul Anda akan temani rekan kerja Anda untuk mencapai puncak semuanya, itu akan membutuhkan keyakinan yang lebih besar lagi pastinya. Betul ya Pak Alex? Betul. Nah Pak Alex ada yang mau ditanyakan ke mereka berdua sebelum saya masuk lagi ke next question. Ya, seru ya, seru banget ya, dimana teman-teman ingin tahu ya, penasaran, bahkan di sini saya melihat sedikit banyak hubungannya rekan kerjanya Destri ya. Begitu nyebut nama Amir, wah heboh itu. Emir ya, itu rekan kerjanya Emir apa heboh ya, kualat lu Mir, kualat gitu ya. Berarti kan ini menandakan hubungan yang sangat baik ya sebelum ngajak di HD. Nah, tentunya dengan saya melihat Anda berdua ini kan punya rekan kerja ini tim ya, tim ya, kerapatannya bagus, rekan kerja. First line berapa sih first line? First line-nya Destri, first line-nya Harina berapa? Kurang lebih. Frontline persen itu yang orang yang disponsori, yang dimasukkan ke atas nama sponsorin langsung. Harina. Berapa ya kok ya? Mungkin 50 kali ya, 50 ya. Destri? Maksudnya yang disponsorin langsung di level 1 atau? Ya, level 1. Level 1, yang dimasukin di level 1. Oh, 60-an sih. 60-an ya. Nah, terus kan kamu bantuin first line-mu apa segala macam kan, dibantu segala macam ya. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak terima informasi atau terima komplain atau terima kenyataan mengenai cross-lining ya? Nah, ini menarik. Mengenai cross-line. Jadi maksudnya rekan kerja sama rekan kerja ngelaporin. Ini prospek gua diserobot nih sama si A. Pernah nggak? Ini prospeknya rekan kerjanya Harina sama Destrina gitu maksudnya. Bahkan seperti itu. Sama-sama Jakarta Selatan soalnya. Iya. Katakannya sama-sama anak PMI nih, anak Pondok Mall Indah gitu ya. Ya, anak PIM anak PIM, anak Pondok Indah Mall gitu ya. Gimana? Pernah nggak terjadi crash terus begitu? Terus responmu gimana sih? Responnya Destri, responnya Harina gimana? Pernah sih kok, pastinya pernah lah. Kalau misalnya dari kayak gitu suka banyak, sekarang tuh suka yang nanya. Jadi yang di bawah-bawah, yang baru-baru maksudnya, yang baru-baru suka tanya. Jadi yang di atas kamu udah pilihannya tinggal di berdua, Harina atau Destri, udah pilihannya kayak gitu. Mereka nanyanya tuh langsung kayak gitu. Dan itu sampai juga ke kuping aku. Tapi kalau untuk aku selalu bilang bahwa kalau misalnya memang ada yang nantinya ke Mbak Harina gitu, bahkan sepupu aku sendiri tuh adanya di Mbak Harina loh. Apa? Sepupu joinnya di Harina. Oh ya? Karena sebelum Destri masuk kok. Oh ya. Terus apakah aku bisa minta dia untuk pindah gitu? Kan itu kita ada etikanya juga kan. Dan menurut aku apa yang sudah aku punya itu udah ada suratannya dan nggak mungkin ketukar. Jadi aku nggak berarti kan kayak masih nih grupnya mereka gitu sama sekali nggak ada keirian itu, kebencian itu tuh nggak ada kok. Mungkin itu juga kali ya yang kayaknya kita bisa berjalan dengan ya quote unquote sedikit lebih mulus karena aku tuh berlapang dada dengan semua itu apa yang terjadi gitu. Kalau Harina gimana? Dilaporin dong pasti. Laporin. Sama aku kok sama Destri. Kalau market aku sama Destri itu tuh nggak bentrok kok. Tapi ternyata pas kita sama-sama berkembang, bentroknya di situ.
gitu. Jadi bentroknya tuh di situ. Kalau seandainya ada yang maksudnya itu prospek gue tuh jadinya tuh di Destri Har gitu. Itu banyak banget yang ngomong gitu. Nah, tapi misalnya ada juga oh iya tuh kemarin udah gue prospek tapi dia jadi joinnya di situ, itu juga ya pokoknya itulah pasti banyak yang ngomong kayak gitu. Cuman di situ aku bilang gitu kan, kalau seandainya ya makanya lo harus lebih cepat gitu. Nah, ini pelajaran buat lo harus lebih cepat. Ayo cari yang memang belum belum join gitu kan. Dan aku tuh selalu menjelaskan, selalu men-sharingkan kepada rekan kerja aku, tenang aja, rezeki tuh udah ada yang ngatur gitu. Jadi maksudnya tuh nggak mungkin ketukar gitu kok. Jadi aku inget banget ya waktu itu Kojul pernah cerita, Kojul nih presentasi tuh udah lancar banget. Lalu ada crossline dia, presentasi terbata-bata. Lalu tiba-tiba prospeknya Kojul itu malah joinnya ke crossline-nya. Karena apa? Karena dia lebih suka orang yang terbata-bata berpresentasi daripada Kojul yang udah lancar. Itu aku ya pas denger itu, ini yang namanya tuh rezeki nggak kemana gitu. Jadi tuh aku bilang kalau memang itu rezekinya Destri ya biar pasti di Destri. Tapi urusannya tuh sekarang kita mesti usaha dulu, bukannya terus langsung terus diam gitu, nggak gitu. Jadi aku selalu menjelaskan ke rekan kerja aku kalau seandainya memang jadi hak mereka untuk milih mau di mana kok. Tapi kewajiban kita untuk berusaha yang terbaik bagaimana mereka itu mau milih kita. Tuh, jadi itu yang aku jelaskan ke rekan-rekan kerja aku. Jadi sekarang kerja aja semaksimal mungkin, dia mau milih yang mana itu tuh haknya dia. Betul. Jadi nggak akan ketukar rezekinya gitu. Wah, punya prinsip yang sama, make note ya. Ya sama. Rezeki tidak tertukar. Ya, istilahnya rezeki nggak salah alamat. Oke. Oh, aku boleh nambahin sedikit? Boleh. Bahkan, jadi awal-awal aku jualan itu, aku menjual ke orang-orang terdekat aku dong pastinya, supaya aku punya testimonial kan. Nah, ternyata karena aku minta tolong sama ibu aku, Bu, tolong dong jualin ke teman-teman ibu juga. Jadi aku dapat poin. Nah, ini tuh cara kerjanya gini-gini segala macam. Ternyata long short story-nya, ibu aku berada di satu grup yang sama mamanya Harina Pramudita ini, tapi cuma berlima kok. Satu grup cuma berlima. Satu grup cuma berlima. 5 sekawan berarti ini ya ceritanya. Hah? Satu grup mamanya Destri sama mamanya Harina? Ya. OMG. Jadi satu grup WA ya. Satu grup WA, lalu anaknya yang di mana? Beda jaringan semua kok. Seru ya. Ketemunya di sini ya. Ketemunya di sini. Wah. Keren. Oke. Saya yakin hari ini tadi kita udah bahas tim ya Pak Alek. Saya yakin Destri sama Harina pasti bangga dong dengan timnya.